Rahayu, 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya berada di kawasan Cagar Budaya di Pesarean Eyang Kudokardono, tepatnya berlokasi di Jalan Cempaka, Surabaya. Sebelum saya menyampaikan tentang laku Bali menuju Sampurno, maka saya akan menyampaikan satu pengertian pemahaman yang memiliki substansi yang sangat dalam sekali atau sangat mendasar sekali tentang hubungan koneksitas antara makhluk atau manusia dengan sang penciptanya atau Moho Suci. Relevan yang pertama adalah relevan kunci. Kunci adalah kumpul nunggal suci, yang pemahamannya bahwa terjadinya kehidupan, yaitu lahirnya si jabang bayi, itu karena rasa suci antara bapak dan ibu kumpul menjadi satu. Akhirnya muncullah yang namanya jabang bayi. Oleh karena itu, bila kita pahami laku kita sebenarnya untuk menyempurnakan menuju kembali sampurna adalah menjaga kesucian. Karena kita ada di dunia ini karena rasa suci antara kedua orang tua kita, yaitu rasa yang ada di dalam bapak dan rasa di dalam ibu, nyawiji manunggal jadi satu. Dan relevan yang ketiga itu adalah relevan Kinantilobong yang terdiri dari 3 bait atau 3 podo. Pemahaman pada bait pertama bahwa tugas utama manusia di dunia ini untuk supaya bisa menjalankan laku gayuh kasampurnan atau laku menuju kesempurnaan, nomor 1 adalah memahami dan mengenal. Di situ disebutkan dalam syairnya mangertio, artinya kita disuruh mengerti. Jeneng siro itu kita atau diri kita. Jadi mangertio, jeneng siro, siapa sebetulnya yang memiliki kekuasaan tunggal terhadap alam semesta raya ini? Dialah adalah yang memiliki Purpawasiso, yaitu Sang Yang Mono Jati. Jadi artinya yaitulah Moho Suci, atau yang disebut dengan sebutan Tuhan, atau yang lebih dikenal menurut agama atau syariatnya dikenal dengan Allah, atau yang dikenal Sang Yang Widiwasa dan sebagainya. Itu pada bait yang pertama atau podo yang pertama. Kemudian lakunya itu diperjelas di dalam bait yang kedua, yaitu tugas utama kita adalah bengkas durmolo ning bumi. Nah, bengkas durmolo ning bumi, bumi ini adalah terbagi menjadi 2. Ada bumi atau jagat besar dan ada jagat kecil. Jagat besar itu adalah alam semesta raya.
Sedangkan jagat cilik itu adalah alamnya kehidupan manusia. Itu disebut bumi kecil atau jagat cilik atau jagat kecil. Nah, bengkas itu adalah berantas atau membersihkan. Itu bengkas. Durmolo itu yang membuat ribet atau yang membuat kesulitan atau yang membuat keribetan. Itu durmolo. Jadi bumi adalah jagat kita sendiri, yaitu alam kita sendiri. Nah, alam kita sendiri di sini adalah meliputi angan-angan atau akal pikiran kita, budi pakerti. Budi pakerti itu adalah perbuatan atau sikap kita. Dan poncondrio itu adalah panca indera kita. Nah, makanya di situ tugas kalau kita ingin menuju yang namanya kesempurnaan atau laku kembali menjadi manusia sempurna sebelum kita lahir di dunia, yaitu suci, maka tugas utama kita adalah memberantas dari kekotoran-kekotoran yang meliputi, yaitu pikiran kita, perbuatan kita, dan panca indera kita. Nah, dari laku ketiga unsur, membersihkan ketiga unsur inilah bengkas durmoloning bumi. Nah, itu nanti akhirnya kita menjadi cikal bakal atau menjadi wiji atau menjadi benih yang utama atau benih yang baik yang kelak akan menurunkan generasi-generasi berikutnya menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan angan-angan, budi pakerti, atau pancandria. Jadi kita memiliki tugas tanggung jawab di dalam kehidupan kita ini adalah tugas yang sangat berat, yang mana tugas itu merupakan misi utama dari Maha Suci yang dititipkan atau yang dikuasakan atau yang diamanatkan atau yang dipercayakan di dalam diri kita. Nah, untuk itu tinggal kita bisa mau atau tidak untuk menjaga, merawat trisuci yang ada di dalam diri kita, yang meliputi yaitu tadi pikiran kita, hati kita, akal budi kita, jiwa kita, termasuk jasad kita. Nah, di situ kita simpulkan trisuci itu menjadi suci hati, suci ucap, dan suci perbuatan. Oleh karena itu, mari kita sedikit merenung bahwa tugas utama kita adalah membersihkan mulai dari hati kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Dalam filsafat Jawa disampaikan, senadyan ngantos tipising ilir, tangel lamun jeneng sira bisa tumeka, lamun yen jeneng sira durung mangerteni, belum mengerti apa yang sebenarnya tersimpan di pikiran kita, di penglihatan, pendengaran, dan penciuman maupun dari pengucapan kita. Jadi lamun jeneng sira bisa tumeka, lamun jeneng sira wae durung mangerteni apa yang sesungguhnya ada di dalam akal pikiranmu, apa yang ada di dalam sikap dan perbuatanmu, apa yang terdapat di dalam panca inderamu, maka di situ kita nggak akan mengenal yang namanya suci yang ada di dalam diri kita sendiri, yang disebut urip atau bahasa lain ruh atau ruhi atau si hidup.
Si hidup itu suci, roh itu suci, urip itu suci. Suci miliknya Maha Suci. Selama akal pikiran kita belum menyatu dengan urip, dengan rohi, dengan si hidup yang ada di dalam diri kita, dan belum tunduk dengan diri kita, si hidup itu tadi, maka kita menuju yang namanya kesempurnaan tidak akan bisa tersampai atau bisa nyampe. Maka tugas utama kita, satu, mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Diri kita yang meliputi jasad yang dilengkapi dengan alat yang namanya akal pikiran, budi pekerti, maupun panca indera. Dan dalam laku suci, di sini kita menjaga jangan sampai alat-alat tersebut memperdaya, memperbudak diri kita sendiri, sehingga mengotori laku suci kita. Makanya dalam pepatah mengatakan life is the power, spiritual leader. Because life is the mission possible, yang artinya hidup itu adalah merupakan satu kekuatan di dalam membangkitkan semangat kita dalam beraktivitas, sekaligus hidup itu menjadi leader atau pemimpin atas pikiran kita, budi pekerti kita atau jiwa kita, maupun panca indera kita. Bila mana si hidup ini benar-benar dikondisikan menjadi leader di dalam pikiran kita, di dalam akal budi pekerti jiwa kita dan panca indera kita, niscaya akal pikiran kita menjadi sehat, cerdas, dan tidak merekayasa atau semau gue di dalam menentukan sikap yang berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak, yang menjadi kemauannya, yang menjadi karepnya si hidup yang merupakan misioner dari Maha Suci, atau yang Maha Kuasa, atau Tuhan, atau Sang Yang Widiwasa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berikan keleluasaan si hidup yang ada di dalam diri kita, ruhi yang ada di dalam diri kita, urip yang ada di dalam diri kita, bebas, leluasa mengintervensi, menguasai akal pikiran kita, supaya akal pikiran kita menjadi cerdas, dan kita beri kebebasan si hidup, ruhi, urip, dan si suci yang ada di dalam diri kita menguasai jiwa kita, supaya jiwa kita menjadi jiwa yang semangat. Dan kita berilah keleluasaan urip si hidup, ruhi yang ada di dalam diri kita menguasai jasad kita, supaya jasad kita menjadi sehat, jasad kita menjadi kuat,
bila mana pikiran kita cerdas, bila mana jiwa kita penuh dengan semangat, bila mana jasad kita sehat dan kuat, di atas segala kekuasaan roh atau urip atau si suci yang ada di dalam diri kita, niscaya kita akan ringan, kita akan dengan mudah, kita akan dapat melaksanakan apa yang menjadi amanat, apa yang menjadi kehendak dari si Maha Suci, dari Gusti Ingkang Maha Suci, dari Sang Hyang Widiwasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, untuk kita bisa mencapai yang namanya kesempurnaan, kembali suci, maka kita harus membersihkan laku-laku yang diperbuat oleh leluhur-leluhur kita 7 generasi. Itu kalau dihitung 127 manusia yang mewariskan sikap, perbuatan, amal perbuatan kepada kita. Nah, tugas kita itu memikul semua beban 127 kepala. Nah, kalau itu bisa kita sempurnakan semuanya, niscaya 7 generasi ke bawah kita ini menjadi penuh manusia-manusia yang baik. Maka disebutkan di situ menjadi wiji jalmo kang utomo. Itu siapa? Ya generasi kita itu nanti. Nah, nasibnya generasi-generasi kita ke bawah menjadi manusia-manusia wa insanul karim, menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi manusia yang berguna, bermanfaat untuk kepentingan si Maha Suci. Itu tergantung laku kita saat ini. Jadi kalau kita renungi, wah, begitu luar biasa, ternyata tugas kita sangat berat sekali. Tidak semudah dengan apa yang diteorikan, didalilkan. Wah, dengan begini, dengan begitu, sudah penebusan dosa. Bohong. Tidak semudah itu. Membersihkan lantai rumah itu aja harus ada laku dan perbuatan. Nggak bisa cuma dengan baca doa. Itu satu contoh. Coba lihat lantai rumah yang kotor, kalau nggak disapu dengan laku dan perbuatan, apa kira-kira bisa bersih lantai rumah? Coba dibacakan doa, dibacakan mantra, apa lantai rumah bisa secara otomatis bersih? Enggak. Tidak semudah itu. Harus diperbuat. Dan itu ada alatnya yang disebut sapu. Dan alat itu harus kita kuasai. Sapu harus kita kuasai, bukan kita dikuasai sapu. Kalau alat itu kita kuasai, maka bisa kita kondisikan, bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Dan kalau itu dibalik, kita yang dikuasai sapu, wah, kita sakit. Nah, mungkin sapu bisa mukul-mukul kita, sapu bisa nempelin kita. Karena apa? Kita dikuasai oleh sapu. Untuk itu tadi, akal pikiran itu saya ibaratkan sapu. Maka gunakanlah akal pikiran kita untuk menyempurnakan laku kita di dalam membersihkan laku-laku sebelumnya yang telah diperbuat oleh orang tua kita, simbah kita, buyut kita, dan 7 generasi ke atas. Sehingga 7 generasi ke atas
bersih, otomatis 7 generasi ke bawah akan menikmati hasil laku kita, yaitu yang dikatakan wiji manusia yang sempurna, wiji manusia yang baik, wiji manusia yang bersih. Itu adalah tugas kita. Untuk apa? Karya raharjaning bumi, artinya karya-karya kita yang nanti bisa disumbangkan ke alam semesta raya, yaitu yang dikatakan menebar benih kebaikan, wujud kasih. Kalau kita kembali, asal kita di dunia, keberadaan kita di dunia karena sifat kasih kedua orang tua. Kita lahir di dunia ini karena sifat kasih, dimijelkan dengan kasih. Karena kita ini dilahirkan dengan rasa kasih orang tua, maka kita harus bisa melahirkan sifat kasih tersebut, bisa melahirkan sifat kasih kepada siapapun. Itu loh. Untuk itu guys, bila mana itu bisa kita lakukan, maka di bait yang ketiga, tugas utama kita, bila mana kita tetap konsisten di dalam menjalankan amanat-amanat, misi-misi yang dipercayakan kepada kita, kita jangan takut. Dan kita tidak boleh bersembunyi dari rasa salah maupun dosa. Makanya apa? Maha Suci berpesan kepada kita, Tuhan berpesan kepada kita, Sang Hyang Widiwasa berpesan kepada kita, menitipkan kepada kita, selama kamu berada di dalam kekuasaanku, maka jangan dirimu merasa takut. Kenapa? Karena Maha Suci itu selalu menjaga, melindungi, ya, siang maupun malam, bahwa kita itu dijangkung, kita ini diayomi, kita ini dilindungi, baik siang maupun malam, dan tidak terpisah, tidak bergeser ataupun berjarak, walau itu sehelai rambut. Kenapa kita harus takut? Kenapa? Dan itu menunjukkan bukti bahwa sebetulnya Maha Suci dengan kita itu sudah nyawiji, sudah manunggal. Nah, maka laku utama kita nyawiji, yaitu tadi paweling siji-siji, loro-loro, telu-telonono, siji sakti, loro dadi, telu pandito, siji wahayu, loro gatrahino, telu rejeki. Berarti kita manunggal jati dengan Maha Suci, yaitu yang disebut laku sampurno, wujud di dalam rasa. Ketahuilah, hidup ruhi ataupun si suci atau urip itu ada di rasa hati kita, ada di rasa jati kita. Pasti merasakan, rumongso, kroso, lan ngerasakake dan merasakan kuasanya obah atau bergerak atau beraktivitas. Satu misal, kita merasakan lapar, mau tidak mau kita masih bergerak untuk mencari makan. Kenapa? Karena kita masih dikuasai oleh hidup, masih dikuasai oleh urip, masih dikuasai oleh ruhi, masih dikuasai oleh si suci. Sedangkan si suci itu bagian daripada Maha Suci, bagian dari Maha Urip, bagian dari Maha Ruhi, bagian Maha Ruh, yaitu yang disebut Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Gusti ingkang Maha Suci.
Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi wawasan yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan laku kita mencapai kesempurnaan hidup. Manunggal nyawiji dengan kuasanya Gusti ingkang Maha Suci. Dalam syariat agama Islam disampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sak temeni atau inna sesungguhnya. Lillah karena Tuhan, karena Allah. Dan sesungguhnya pula wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada